Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, ini adalah channel Master Multipena. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah klik video ini. Tayangan ini merupakan review berseri tentang Taman Buah Mekarsari. Video ini merupakan bagian ketiga dari rangkaian 4 fakta menarik di Taman Buah Mekarsari. Sekedar mengingatkan kawan-kawan, 2 video sebelumnya, bagian ke-1 fakta tentang koleksi tanaman buah, bagian kedua fakta tentang Danau Cipicung. Inilah video bagian ketiga tentang The Farm Area, sebuah model miniatur pertanian terpadu dan mandiri. Perjalanan menuju The Farm Area dimulai dari halte rest area Danau Cipicung. Lokasinya bersebelahan dengan toilet, berseberangan dengan area maxbound, yaitu area outbound untuk orang dewasa. Pengunjung naik kereta keliling dari titik ini lalu diantar sampai ke The Farm Area. Inilah rangkaian perjalanan terakhir sekaligus sebagai penutup rangkaian tur keliling menggunakan kereta. Sepanjang perjalanan kami disuguhi panorama yang indah, padang rumput yang hijau, kebun tanaman buah yang rapi dengan jarak tanam yang teratur, membuat hati menjadi tentram menyenangkan. Ditambah jalan aspal yang kami lalui juga terlihat rapi, rata dan bersih. Sesekali turun gerimis kecil di tengah-tengah perjalanan. Sebagai informasi tambahan, ada 4 macam tiket yang bisa dipilih oleh para pelancong. Saya urut dari yang paling murah nih kawan. 1. Harga tiket hemat reguler A Rp35.000 per orang. 2. Harga tiket hemat reguler B Rp50.000 per orang. 3. Harga tiket hemat reguler C Rp60.000 per orang. 4. Harga tiket garden drive-thru Rp85.000 per orang. Saya disclaimer nih kawan, ini keterangan yang ada di papan informasi di sebelah loket pembayaran yang saya baca saat saya berkunjung tanggal 12 Januari 2025. Informasi lengkap tentang fasilitas dan wahana untuk masing-masing jenis tiket saya tampilkan di akhir tayangan ini. Inilah poster atau spanduk di depan pintu masuk The Farm Area, pertanian terpadu dan mandiri Taman Buah Mekarsari. Di sini ada wahana berkuda, ada corn house, ada pumpkin house, ada feeding hewan atau memberi makan satwa. Kawan-kawan, saya masih berada di areal wisata Taman Buah Mekarsari, Kecamatan Cilengsi. Tepatnya saya sudah berada di arena satwa. Ini adalah kumpulan binatang-binatang atau hewan-hewan yang sengaja dipelihara di Taman Buah Mekarsari. Tepatnya namanya adalah Pertanian Terpadu dan Mandiri Taman Buah Mekarsari. Saya akan mencoba untuk melihat satu demi satu hewan-hewan atau satwa-satwa apa saja yang ada di Taman Buah Mekarsari, Cilengsi. Pagar berwarna biru ini adalah kandang domba. Domba merupakan salah satu hewan yang dipelihara di area The Farm. Nama lain domba adalah gibas atau biri-biri. Mungkin buat sebagian orang belum tahu nih bahwa domba itu berbeda dengan kambing. Pertama, ekor domba itu mengarah ke bawah, ekor kambing mengarah ke atas. Kedua, bulu domba itu keriting sehingga perlu dicukur. Bulu kambing itu lurus, nggak perlu dicukur. Ketiga, domba nggak punya jenggot, sementara kambing punya jenggot. Ini petunjuk arahnya kawan. Ke arah kiri ada ikan, kura-kura, domba, rumah hobbit, kelinci, dan marmut. Ke arah kiri ke atas ada landak, musang, ayam kate, dan ayam mahkota. Ke arah kanan atas ada domba, ayam Arab, kerbau, dan sapi. Bangunan beratap genteng ini adalah kandang untuk kuda
kerbau, dan sapi. Kami sebagai pengunjung cuma bisa melihatnya sebatas pagar ini, nggak diperkenankan melihat dari dekat. Musang adalah hewan mamalia bertubuh sedang dengan panjang sekitar 90 cm. Warna bulunya abu-abu kecoklatan dengan variasi warna coklat merah. Musang merupakan hewan nokturnal. Maksudnya ia aktif di malam hari untuk mencari makan. Ia juga masuk hewan omnivora atau pemakan segala, bisa tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan kecil lainnya. Ayam mahkota merupakan sejenis ayam Eropa yang berasal dari Belanda. Selain balungnya yang unik, kepala ayam ini dihiasi dengan bulu yang mirip mahkota yang menjadi ciri khasnya. Pakan untuk ayam mahkota nggak beda jauh dengan ayam lain pada umumnya. Ayam ini juga populer dengan sebutan ayam tanduk, ayam jambul, ayam Poland, atau Polish chicken. Ayam kate pertama kali ditemukan oleh para pedagang Eropa sekitar tahun 1700-an di sebuah pelabuhan di Pulau Jawa saat itu yang bernama Bantam. Sekarang namanya Banten. Karena bentuknya yang mini dan lucu, ayam jenis ini lebih banyak dibudidayakan dan dikoleksi sebagai ayam hias, bukan untuk ayam pedaging ataupun ayam petelur. Kelinci dan marmut sepintas sih mirip ya kawan. Mereka adalah hewan mamalia, tapi keduanya punya perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, ukuran tubuh kelinci itu lebih besar dibanding marmut. Kedua, kelinci itu senang bersosialisasi, sedangkan marmut cenderung lebih suka bersembunyi. Ini tuh sebetulnya kolam ikan kawan, tapi sayang sekali yang dipelihara ini ikan-ikan dengan warna gelap cenderung hitam, nggak menarik jadinya. Akan lebih enak dipandang kalau yang dipelihara itu ikan koi misalnya, warnanya putih terang, kombinasinya juga merah menyala. Ini adalah kuda tunggang yang dipelihara di area The Farm. Para wisatawan bisa menungganginya dengan membayar. Tarifnya Rp20.000 untuk 2 putaran. Di kawasan The Farm, para pengunjung bisa menyaksikan keberadaan kincir air. Di bidang pertanian, alat tradisional ini punya manfaat untuk mengairi lahan pertanian. Anak-anak yang tinggal di kota-kota besar tentu sangat jarang melihatnya secara nyata. Inilah salah satu aspek edukasi yang ingin ditonjolkan dan diperlihatkan kepada anak-anak sekolah yang berwisata ke sini. Manfaat lain kincir air juga bisa untuk menghasilkan energi. Ia menjadi alat yang sederhana untuk menumbuk padi atau menumbuk buah kopi. Nggak jauh dari kincir air ada wahana permainan yang menarik, namanya mini roller coaster. Alat ini sederhana karena nggak perlu aliran listrik, digerakkan dengan tenaga manusia. Cara mengoperasionalkannya begini kawan. Satu orang dewasa mengayuh pedal sepeda di samping rel, lalu seorang anak masuk ke dalam box di atas rel. Saat pedal mulai digoes, box roller akan bergerak maju menanjak. Pedal terus digoes sampai akhirnya di puncak rel. Setelah itu box penumpang akan meluncur dengan otomatis karena gaya gravitasi menurun. Di seberang mini roller coaster ada wahana bermain untuk anak-anak. Di area ini juga ada 3 unit bangunan dengan konstruksi atap berbentuk segitiga yang sangat ciamik. Ayah dan bunda juga bisa mengajak putra-putrinya untuk mengeksplor semua wahana dan fasilitas yang banyak tersedia di area The Farm ini. Untuk pengunjung pribadi, kawan-kawan bisa memilih hari tamasya, Sabtu, Minggu, atau saat tanggalan merah. Untuk tamu rombongan disediakan mulai hari Senin sampai Jumat.
Jadwal wisata selama bulan Januari tahun 2025 selengkapnya saya cantumkan di akhir tayangan ini. Di area The Farm ini juga tersedia fasilitas pendukung, yaitu musola dan toilet.